Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Zawilubaba, NIM 204250045, kelas PIAUD B. Sini saya akan menyampaikan dan memaparkan mengenai literatur yang menjadi rujukan dalam artikel yang berjudul Implementasi Harmonisasi Sains dan Agama dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan. Literatur ini menjadi landasan teori sekaligus memperkuat hasil pembahasan mengenai pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama dalam pendidikan tinggi Islam. Literatur pertama yang menjadi rujukan adalah karya M. Amin Abdullah yang berjudul Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin, Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer, yang diterbitkan pada tahun 2020. Menurut beliau, ilmu agama dan ilmu sains seharusnya tidak dipandang sebagai dua bidang yang saling bertentangan. Justru keduanya itu harus saling melengkapi dalam memahami berbagai persoalan kehidupan. Pendekatan interdisipliner yang beliau terapkan memungkinkan suatu permasalahan dikaji dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam artikel bahwa kurikulum di perguruan tinggi keagamaan perlu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern agar menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas dan mampu menghadapi tantangan pada zaman modern ini. Lalu ada juga literatur yang kedua, berasal dari Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas melalui bukunya Islam and Secularism edisi tahun 2021. Al-Atas menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan manusia yang beradab dan insan abadi. Terus beliau berkritik pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum yang banyak terjadi dalam sistem pendidikan modern. Menurutnya, seluruh ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus tetap berada dalam nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perkembangan sains harus selalu disertakan tanggung jawab moral dan spiritual agar kemajuan teknologi itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang, terutama umat Islam. Kalau mencakup pada harmonisasi sains ya. Terus selanjutnya artikel ini itu juga menggunakan penelitian Zainal Arifin tahun 2022 mengenai integrasi sains dan agama dalam pengembangan pendidikan Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi kedua bidang ilmu mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibimbing untuk memiliki karakter, etika, dan nilai-nilai keagamaan. Lalu dengan demikian, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, sekaligus memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran ini sangatlah relevan dengan tujuan harmonisasi sains dan agama yang dibahas dalam artikel yang saya buat. Dalam penyusunan artikel, metode penelitian juga mengacu pada pendapat John Dewey, Criswell, dan J. David Criswell dalam Waktu Research Design edisi kelima tahun 2018. Criswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam.
melalui analisis berbagai sumber data. Lalu berdasarkan teori, artikel yang saya buat ini menggunakan metode library research atau studi perpustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan harmonisasi salin dan agama. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi harmonisasi sains dan agama dalam kurikulum perguruan tinggi keagamaan. Jadi pada intinya artikel yang saya buat ini bagus untuk masa depan anak manusia ya, bisa mengasah dalam akademik dan mengasah pada ilmu keagamaannya juga. Tetapi di artikel yang saya buat ini tidak mencakup pada ilmu sains karena ini mencakup pada keagamaan. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan dari artikel saya buat, dari teori-teori dan yang bisa saya jelaskan.